Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada para pengikutnya. Yesus mengatakan bahwa barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadanya, lebih baik jika batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Yesus begitu tegas mengecam orang-orang yang akan menyesatkan anak-anak kecil. Saudara, anak kecil menggambarkan kerendahan hati, ketulusan, dan kaum termarginal, kaum yang seringkali terpinggirkan. Jika dibandingkan dengan orang-orang dewasa, anak kecil adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi. Yesus mengatakan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, Yesus mengecam orang-orang yang menyesatkan anak-anak kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang yang tulus dan rendah hati, orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pembela dari orang-orang tersebut. Yang menarik saudara adalah ayat yang kita baca hari ini. Yesus juga mengatakan bahwa penyesatan itu di sisi lain memang harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara, ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa penyesatan itu sudah ditentukan untuk terjadi. Ada ayat lain dari Alkitab yang memiliki kemiripan dengan ayat 7 ini, yaitu Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Saudara, barangkali penyesatan diizinkan terjadi itu dalam rangka menguji iman dari orang-orang percaya. Orang-orang yang tahan terhadap terpaan api penyesatan, ia akan semakin teguh dalam iman kepada Tuhan. Saudara, saya teringat dengan sebuah kejadian. Suatu kali saya berdoa hendak mau makan, tetapi saya tidak tutup mata. Namun kejadian tersebut dilihat anak saya yang besar. Setelah saya berdoa, ia mengatakan, "Kok sebelum makan ayah tidak berdoa?" "Ayah sudah berdoa," jawab saya. "Kalau ayah berdoa, kenapa ayah tidak tutup mata?" "Bukannya kalau berdoa itu harus tutup mata," sahut anak saya lagi. Saudara, dalam keseharian, kita sering diperhadapkan dengan berbagai hal, baik itu hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Setiap kejadian atau hal-hal tertentu itu dapat menuntun kita kepada kebaikan, kemajuan, perubahan, pertobatan, tetapi juga di sisi lain, kita juga bisa terbawa kepada penyesatan tertentu yang menuntun kehidupan kita semakin terpuruk, semakin jatuh, semakin jauh daripada Tuhan. Hari ini kita diingatkan saudara, sebagai orang percaya kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar kita tidak terkecoh dan terjebak dalam penyesatan yang membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Marilah senantiasa kita merendahkan hati untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita tetap teguh berjalan di dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Dan satu hal yang juga harus diwaspadai adalah jangan sampai hidup kita menjadi seseorang yang menyesatkan orang lain. Saudara, tidak tanggung-tanggung. Musuh dari orang-orang yang melakukan penyesatan adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang membela orang-orang yang benar, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang kecil. Itu sebabnya jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Waspadalah terhadap apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan bagi anak kita, bagi orang tua kita,
bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi sahabat kita, dan bagi siapapun yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Jangan sampai perkataan kita atau perbuatan kita itu membuat orang lain terjatuh dan menderita, menjadi sakit hati. Akibatnya mereka menjadi tawar hati dan tidak percaya kepada Tuhan. Lagi-lagi saudara, marilah kita minta kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Saya percaya penyertaannya sempurna memelihara kehidupan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa waspada di dalam segala hal yang kami perkatakan dan kami perbuat. Dan kami senantiasa biarlah mohon tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, agar kami selalu berjalan di dalam kebenaran, kami tidak tersesat, kami menjadi orang-orang yang selalu juga menuntun orang lain kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menolong menyertai kami, memampukan kami di dalam memenuhi panggilan ini. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.